Santapan Harian Selasa, 16 Agustus 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Singkapkanlah mata kami, agar kami senantiasa memandang pada kebenaran dan terang firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin. Amsal 11 ayat 16-31. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela, jalannya dikenannya. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di jumur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebajikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Sahabat Santapan Harian, mana mungkin bisa berbagi kalau punyanya hanya sedikit? Apakah tidak lebih baik jika bisa menghemat untuk kebutuhan sendiri? Penulis kitab Amsal justru berbeda pikirannya. Menurutnya, ada orang yang meskipun menghemat luar biasa, namun selalu kekurangan. Sebaliknya, ada orang yang menyebar harta, namun bertambah kaya. Mereka yang menyebar harta bukan menggantungkan hidup pada kekayaannya. Kesimpulannya, orang yang banyak berbagi berkat akan diberkati dengan kelimpahan. Pengajaran dari Amsal hari ini membangun sebuah kesadaran dalam diri setiap orang beriman bahwa hidup kita tidak hanya bergantung pada apa yang dimiliki. Kita perlu membuang pikiran yang membuat kita sulit berbagi dengan orang lain. Kita pun tidak perlu menyimpan harta untuk diri sendiri. Kita harus mau peduli terhadap saudara-saudara di sekitar kita yang perlu bantuan. Ingatlah
bahwa Tuhan tidak akan membuat kita menjadi miskin atau berkekurangan hanya karena mau berbagi dengan orang lain dari kekayaan kita. Kita belajar tentang perilaku hidup yang lebih mengutamakan kemauan untuk berbagi kebaikan dengan sesama. Itu adalah cara hidup yang menekankan relasi baik dengan orang lain. Kita juga belajar memahami bahwa kebaikan kita tidak akan berlalu sia-sia, tetapi akan mendapatkan balasan kebaikan juga. Kita berbagi bukan dengan tujuan, supaya kebaikan kita akan mendapat balasan. Ada banyak orang kaya yang menggunakan harta mereka untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Mereka juga tidak pernah mengharapkan balasan. Namun, mari kita belajar untuk mau berbagi dengan orang lain tanpa terlebih dulu menjadi orang kaya. Mari kita pergunakan berkat dari Tuhan untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Jadilah saluran berkat Tuhan dalam hidup kita, karena kita tidak akan pernah kekurangan. Percayalah bahwa Tuhan akan terus memberkati orang-orang yang mau berbagi. Marilah kita terus bersyukur dan mau terus berbagi, karena Tuhan telah dan akan terus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami, kasih karunia dan berkat-berkat-Mu. Tolonglah kami untuk membagikan berkat dan kasih karunia-Mu itu kepada sesama. Di dalam nama-Mu Kristus yang memampukan kami. Amin.